Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man asraja sirajan fil masjidi bi qadri ma yaduru fil aini lam tazal al malaikatu tastaghfiru lahu mada dzalika dawi fil masjidi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, lan dawa sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong, man utawi sapane wong, asroja iku lamun madangi sapa man, asroja iku lamun madangi, menerangi. Asroja iku lamun madangi sapa man, sirajan kelawan padang temenan, sirajan kelawan padang temenan. Sirajan. Asroja. Fil masjidi ing dalem masjid. Fil masjidi ing dalem masjid. Biqadrima kelawan kadare perkara, biqadrima kelawan kadare perkara, biqadrima kelawan kadare perkara, yaduru kang mubeng apa ma, yaduru kang mubeng apa ma, yaduru kang mubeng apa ma, fil aini ing dalem mripat, fil aini ing dalem mripat, dengan kadar sekelilingnya mata. Nah, sekeliling mata memandang. Lam tazal mongko ora lebar-lebar, lam tazal mongko ora lebar-lebar, lam tazal mongko ora lebar-lebar, al malaikatu sapa malaikat, al malaikatu sapa malaikat, tastaghfiru hale nyuwun
nyuwunake. Ngapura tastaghfiru hale nyuwunake ngapura sapa malaikat tastaghfiru hale nyuwunake ngapura sapa malaikat tastaghfiru hale nyuwunake ngapura sapa malaikat lahu kanggo man kanggo untuk lahu kanggo man madama selagine langgeng madama selagine langgeng dzalika dzau apa mengkono sinar dzalika dzau apa mengkono sinar fil masjidi ing dalem masjid Jadi ini hadis yang menerangkan tentang barang siapa yang menerangi masjid. Contohnya hal seperti ini itu kok kayak kalian itu membantu istilahnya infak masjid itu biar secara penerangan lampu di masjid itu biar selalu terjaga penerangannya itu istilahnya hikmah dari hadis yang ini. Jadi barang siapa yang menerangi masjid dengan kadar sekadar mata memandang sekelilingnya, mata memandang dari sekitar masjid lah sekitarnya itu. Jadi maka malaikat itu akan memintakan ampunan selalu selagi penerangan atau lampu yang kamu ibaratnya untuk masjid, memang lampu ini untuk masjid ya, itu selalu masih digunakan, masih terang, itu ya masih dimintakan ampunan sama malaikat gitu istilahnya gitu. Jadi kayak gini, kamu bantu masjid gitu kan, bantu masjid untuk adanya lampu gitu kan ya. Lampunya ketika itu masih menyala untuk menerangi masjid, kalau itu masih ada selalu, itu masih selalu malaikat memintakan ampunan untukmu. Jadi kayak gitu bayangannya ya, kayak gitu. Jadi ini hikmahnya ketika kalian itu membantu masjid kayak gitu istilahnya. Ketika kalian bantu infak masjid itu sama dengan kayak menerangi masjid juga. Itu kan kayak gitu kan? Kayak gitu. Jadi kalian bantu ini uangnya untuk infak masjid, gitu kan gitu. Kok infak masjid dibelikan untuk lampu, gitu kan? Dengan lampu berarti lampunya ini masih digunakan ya kan, masih digunakan untuk menerangi sekeliling masjid. Nah, ketika lampu ini masih digunakan, masih menerangi terus, nah itu di waktu itu masih terus-terusan malaikat itu memintakan ampunan untuk yang infak itu kayak gitu bayangannya. Ya, itu enaknya ketika kalian itu kayak beramal ke masjid itu seperti itu. Nah, kayak gini. Ibaratnya sama dengan hal-hal yang diwakafkan gitu, hal yang diwakafkan kayak contoh seumpama ada Al-Quran yang diwakafkan gitu, ada kan, pernah ada kan? Nah, di masjid-masjid ada kan biasanya Quran wakaf gitu kan. Nah, bayangannya kayak gitu, Quran wakaf di masjid itu ketika orang yang wakaf ini kan memang untuk dibaca kan, memang kan Al-Quran ini kan digunakan. Dan ketika Al-Quran ini masih selalu digunakan, ya orang itu dapat pahala gitu istilahnya. Ya, kayak gitu. Jadi enaknya kayak gitu, selalu dapat pahala. Itu namanya bisa jadi amal jariyah.
Ini yang dinamakan amal jariyah. Jariyah itu selalu mengalir, jadi amalnya itu selalu mengalir tanpa terasa. Amal itu selalu pahalanya dapat terus gitu, dapat terus. Padahal cuman sekali kan kayak gitu kan. Kan kalian cuman contoh, kalian cuman infak ke masjid berapa gitu kan, itu kan juga cuman sekali kan. Tapi ketika digunakan untuk masjid, kebutuhannya masjid, ketika digunakan terus untuk masjid, ya selalu dapat pahalanya di situ. Jadi dapat terus. Itu namanya amal jariah. Makanya ketika di kota amal masih biasanya ada tulisan amal jariah gitu kan, amal jariah. Makanya kayak gitu, itu amal jariah. Jadi amal jariah itu secara umum memang kayak gitu. Apa kayak gini? Contohnya seperti saya mengajari kalian itu selalu melakukan hal-hal yang memang saya ajarkan gitu. Kayak gitu. Nah, ketika kalian selalu mengerjakan hal-hal yang saya ajari, ya saya dapat pahala gitu. Bayangannya kayak gitu. Makanya itu istilahnya kayak amal jariah itu seperti itu. Ketika amal itu cuma sekali aja, itu udah mengalir sampai kapanpun gitu. Kayak gitu. Lah, tuh. Jadi selagi lampu itu masih menerangi masjid, itu masih dapat ampunan yang dimintakan sama malaikat tadi. Terus-terusan. Malaikat selalu memintakan ampunan untuk si yang menerangi masjid itu tadi, yang memberi bantuan untuk menerangi masjid. Nah, itu. Maka sallallahu alaihi wasallam, lan dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong basato iku lamun gelar, basato iku lamun gelar sapa man. Oke, ki aja. Basato iku lamun gelar sapa man. Hasiron ing kloso, tikar aja. Hasiron ing tikar atau semacam alas. Tapi kalau hasiron secara bahasa Arab ya memang kayak tikar. Karpet. Hasiron itu alas. Fil masjidi ing dalem masjid. Lam tazal mongko ora lebar-lebar. Al malaikatu sapa malaikat tastaghfiru hale nyuwunake ngapura sapa malaikat lahu kangguman madama selagine langgeng dalikal hasiru apa mengkono tikar tadi alas atau karpet itu alas untuk ibadah itu hasiron, tikar enggak apa-apa tikar. Dalikal hasiru apa mengkono tikar fil masjidi ing dalem masjid. Ini gambarnya sama dengan yang tadi. Jadi ketika contohnya kalian itu membantu di situ apa? Ya itu salah itu. Berarti ya itu diganti al-hasiru. Jadi diganti lagi al-hasiru. Misalkan itu sama hasiron itu. Sama dengan hasiron. Itu tapi ditambahi al-hasiru. Jadi itu ya makanya kayak tadi gitu. Itu kan makanya kan kayak ketika ngetik kan kayak gitu kan.
Makanya ketika hadisnya apalagi deket hampir-hampir sama gitu, jadinya ya ketelanjur ketulis lagi gitu, ketelanjur ketulis lagi. Itu dari kedau. Ya sama. Ya itu yang kan salah berarti kan. Nalikal hasiru apa mengkono tikar fil masjidi ing dalam masjid. Ini hampir sama dengan yang tadi. Gambarannya ini amal jariyah. Amal jariyah. Jadi ketika kalian bantu ngasih apa? Contoh bantuan untuk beli tikar itu, beli tikar berarti atau karpet, beli karpet untuk masjid, untuk ibadah itu. Ketika karpetnya masih digelar, masih sering dipakai, itu berarti amal jariyahnya masih selalu ada. Jadi malaikat selalu memintakan ampunan buat si yang membantu tadi. Istilahnya kayak gitu. Istilahnya ini untuk hal-hal yang memang istilahnya membantu infak masjid lah istilahnya. Kalian itu kan nggak terlalu merasakan gimana manfaatnya infak masjid itu buat apa gitu kan. Nah ini biasanya kan kalau infak masjid biasanya dibuat untuk kebutuhan masjid sendiri. Makanya dari mana masjid dapat apa namanya biar beli karpet, dari mana ya? Dari kotak amal itu, dari kotak amal, dari bantuan orang kan kayak gituan. Makanya orang itu tadi berarti melakukan amal jariyah. Selagi alas atau karpet ini masih dibuat untuk sholat di masjid, berarti orang yang membantu tadi masih dapat pahala selalu dan selalu dimintakan ampunan malaikat untuknya. Nah, itu manfaatnya ketika membantu masjid. Waqala sallallahu alaihi wasallam selanjutnya. Waqala sallallahu alaihi wasallam lan dawa sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man utawi sapane wong. Man utawi sapane wong akhraja iku. Ini tipenya parah. Basapo hasiron. Iya itu. Itu malah kebalik-balik itu. Malah habis sebelumnya. Di sebelumnya Itu itu ini misalnya kan man kan ya, nggak apa sekalian koreksi aja. Man akhroja qadiratan. Nah, qadiratan. Man akhroja qadiratan. Terus itu bacanya di situ apa? Mambas atau hasiran terus berarti itu diulang lagi. Bawahnya coba dilihat lagi bawahnya. Ada. Yaitu di paling yang hadis yang terulang lagi itu tinggal dikasih gini aja, tinggal kasih bintang di YouTube dilewati. Ya lanjutannya yang bawahnya lagi ya. Ya kan? Itu berarti kan tertulis lagi berarti itu. Di pokoknya yang terserah kalian, jangan dicoret-coretan. Pokoknya di pojok pola Rasulullah itu kasih itu lagi, kasih bintang biar setara kalau itu yang salah. Itu berarti tercetak lagi berarti kan itu? Iya. Tercetak lagi. Nah, kan. Nanti ngikutin bawahnya nih. Ya bawahnya. Nanti ya per bab jadinya ya 11 hadis kalau itu. Harusnya kan 10 hadis. Bukan 11 hadis. Ya apa? Kalau di zaman sekarang memang kayak gitu. Harus teliti adalah karya tulis. Man utawi sapane wong. Akhraja iku lamun ngetok jabaake. Akhraja iku lamun jabaake sapa man. Qadiratan ing kotoran.
Minal masjidi saking masjid. Minal masjidi saking masjid. Minal masjidi saking masjid. Bika terima kelawan kadare perkara. Bika terima kelawan kadare perkara. Ya turu kang mubeng apa ma. Ya turu kang mubeng apa ma. Ya turu kang mubeng apa ma. Mubeng itu mengiringi, istilahnya keliling. Ya turu itu. Ya turu kang mubeng apa ma. Fil aini ing dalem mripat. Fil aini ing dalem mripat. Fil aini ing dalem mripat. Afroja mongko jabaake. Afroja mongko jabaake. Hu ing man afroja iku mongko. Afroja mongko jabaake. Hu ing man Allahu ta'ala sapa Allah ta'ala. Allah ta'ala sapa Allah ta'ala. Min a'dhami dunubihi saking gedhe-gedhene pira-pira dosane man. Min a'dhami dunubihi saking gedhe-gedhene pira-pira dosane man. Min a'dhami dunubihi saking gedhe-gedhene pira-pira dosane man. Hadis ini menjelaskan bahwasanya barang siapa yang mengeluarkan kotoran dari masjid. Jadi istilahnya ada kotoran di masjid, kalian buang ke keluar gitu, ke sampah luar masjid gitu, biar bersih masjidnya. Makanya seperti halnya pahalanya marbot masjid itu gak kekira. Istilahnya kalau itu marbot masjid kan sehari-harinya memang membersihkan masjid. Jadi kalau dihitung pahala ya enggak kehitung pahalanya, Ini jika kalian kayak lihat kayak kotoran di masjid, tolong buangin dari masjid. Jadi biar bersih. Ini kotoran baik ini kotoran yang najis maupun yang kotoran yang bentuknya suci, kayak contohnya plastik gitu, kamu keluarin gitu. Itu apapun kotorannya gitu. Kira mengotori masjid itu keluarkan dari masjid. Untuk ada kayak ketika ada acara di masjid gitu kan, ada kan biasanya kan. Nah, biasanya ada kayak botol-botol yang tertinggal kayak gitu, tolong diambil gitu biar bersih masjidnya. Makanya ini pahalanya orang yang membersihkan masjid. Pahalanya orang yang membersihkan masjid itu seperti ini. Kayak jika kalian tahu apapun itu bisa jadi pahala, pasti semangat lah aslinya pasti semangat. Masalahnya itu cuman nggak ada yang mendorong kayak gitu, nggak ada yang menyemangati biar orang-orang itu mau bersihin masjid itu jarang. Makanya kayak gini biasanya paling baik itu kayak gini, kayak mau Ramadan kayak gini maunya. Kayak mau Ramadan, ini harus dibersihkan semuanya. Harusnya itu enggak kayak gitu. Harusnya ya selalu kayak gitu. Harusnya semangatnya kayak gitu selalu. Karena orang-orang taunya kayak, wah ini menyambut Ramadan itu harus semangat gitu. Harusnya semangatnya itu selalu. Karena ya normalnya manusia itu kayak gitu memang. Ya enggak selalu semangat gitu lah. Ya semangatnya kadang-kadang. Harusnya kalau tahu dampaknya, pahalanya seperti apa, pasti orang-orang itu semangat. Kayak contohnya ketika hadis yang kemarin, kayak ketika orang tahu kok soft awal itu pahalanya besar, pasti orang-orang rebutan soft awal, aku soft awal gitu kan. Kayak gitu. Kayak pahalanya Antan juga kan kemarin dengan Antannya kayak gitu, pasti rebutan harusnya. Gara-gara orang itu kebanyakan nggak tahu dan ada kamu aja yang Antan. Padahal ketika tahu harusnya rebutan pasti. Adanya dia merasa maksudnya
ingin dapat pahala, ingin dapat pahala kayak gitu lah. Istilahnya kalau ya normalnya manusia itu pengennya dapat pahala, dapat pahala. Nah, makanya gitu. Biasanya intinya untuk mencapai ridhonya Allah, itu yang paling penting. Nah, ini istilahnya dampak ketika kita itu membersihkan kotoran-kotoran dari masjid, baik itu di dalam masjid maupun di luarnya, baik itu masih di kalangan masjidnya, itu kamu bersihkan, kamu buangin, itu udah dapat pahala. Maupun kayak cuman plastik satu itu udah dapat pahala, pasti, nggak mungkin tidak. Dan dampaknya itu akan diampuni Allah dosa-dosa besarnya, itu dosa-dosanya akan diampuni Allah, itu dampaknya. Nah, itu manfaat ketika membersihkan masjid. Jadi gak usah mikirin pahalanya marbot itu berapa, enggak, pasti banyak. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lan dawa sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu aja ndadekake sira kabeh, la taj'alu aja ndadekake sapa sira kabeh, la taj'alu aja ndadekake sapa sira kabeh, la taj'alu aja ndadekake sapa sira kabeh masajidakum ing pira-pira masjid sira kabeh, masajidakum ing pira-pira masjid sira kabeh, masajidakum ing pira-pira masjid sira kabeh, katuruki kaya pira-pira dalan, katuruki kaya pira-pira dalan. Jadi hadis yang ini menjelaskan bahwasanya kita itu jangan sampai menjadikan masjid itu kayak ibaratnya jalan, pinggir jalan, kayak tempat-tempat nongkrong, itu jangan. Itu udah berkali-kali saya bilang, makanya jangan jadikan masjid itu kayak pinggir-pinggir jalan yang orang-orang nongkrong di pinggir jalan itu. Orang-orang nongkrong, maksudnya di pinggir jalan itu istilahnya banyak orang lewat kan, istilahnya itu mengganggu, gak enak. Orang lewat itu tiba-tiba ada orang di pinggir jalan itu rasanya itu gak enak, ya kan? Rasanya perlu disapa gitu, pasti perlu disapa gitu, paling enggak perlu disapa. Baru lewat kan? Makanya itu gara-gara gak enak hati. Makanya ketika di pinggir jalan itu makruh. Ada ahlak-ahlak ketika di pinggir jalan, ada ahlak-ahlaknya. Nabi itu udah tahu, udah jelasin ahlak-ahlak yang tertentu dimanapun itu ada. Makanya ini jangan jadikan masjid itu seperti halnya pinggir jalanan gitu. Jangan, enggak tempat nongkrong. Kalau mau nongkrong jangan di masjid gitu. Kalau mau nongkrong jangan di masjid. Kalau mau ngobrolin apapun, kayak mau ngobrol liar itu apapun itu jangan. Di masjid itu tempatnya enggak seperti itu, enggak untuk ngobrol asik itu. Ngobrolin ya jangan yang kayak bahasan-bahasan dunia gitu. Jangan. Paling enggak kan biasanya memang masjid biasanya dibuat untuk tempat ngaji, ya kan? Kalau di sana di Kudus itu biasanya masjid-masjid itu dibuat untuk tempat ngaji. Jadi setiap masjid itu ada orang-orang yang ngajar ngaji. Tapi gantian gitu. Kalau masjid ini hari apa, masjid ini hari apa, terus masjid ini hari apa gitu. Dulu saya bisa ngaji itu pindah-pindah tempat gitu, pindah-pindah tempat. Jadi ini ngaji ini kitabnya apa, beda-beda juga kan, ini kitabnya apa, lalu di masjid ini kitabnya apa, di masjid ini kitabnya apa gitu. Itu masjid-masjid yang di sana itu dibuat kayak gitu. Jadi memang sepantasnya masjid ya dibuat hal-hal yang
memang kayak gitu, ibadah untuk mencari ilmu, untuk tempatnya tempat yang dikir kepada Allah, ingat kepada Allah itu memang layaknya masjid, jangan tiba-tiba kamu panas, jangan ada bulu di masjid, malah kelamaan nongkrong ya, aslinya nongkrong ini kalian bawa yang kamu jajan tadi ke masjid itu, wah itu yang paling parah itu kayak gitu kan. Nggak terasa karena itu alat-alat yang sekarang itu jarang dipandang itu kayak gitu. Masjid-masjid itu buat nongkrong itu, setelah jajan itu jajannya dimakan di masjid itu, apalagi yang paling parah ya ditinggal sampahnya gitu, tinggal sampahnya. Padahal masjid itu tempatnya ya udah tempat nongkrong, ngobrol asik gitu sama temen-temen. Enggak, kalau mau nongkrong tempat lain. Ini nanti jangan jadikan masjid-masjid seperti halnya pinggir jalanan. Tuh ketika akhlak di masjid, akhlak di masjid itu banyak. Nah, bisa dijelasin di lain pembahasan lagi. Nah, Babusania asyara fi fadilatil amal ini Allahu a'lam bishawab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.